Dan pemirsa, kami sudah bergabung dengan Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Bang Ali dan Bang Usman. Ya, selamat malam Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Usman terlebih dahulu. Bang Usman, mengapa Amnesty International menyebut bahwa Presiden Joko Widodo beserta Gubernur Jawa Tengah ini harus bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi di Wadas? Ya, pertama karena pengerahan pasukan pengamanan yang terjadi di Desa Wadas itu bukanlah inisiatif dari aparat kepolisian setempat atau misalnya aparat BPN setempat, melainkan atas kebijakan di tingkat pusat yang dimulai dari misalnya Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 dan juga Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016. Isi dari Peraturan Presiden tersebut adalah percepatan pembangunan atau percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam hal ini Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Nah, untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional ini, jajaran pemerintah di kementerian, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu menerbitkan surat meminta pengamanan pelaksanaan pengukuran yang terjadi di Desa Wadas. Demikian pula juga dari Kementerian ATR BPN atau Kementerian Agraria yang mengeluarkan surat yang serupa sehari setelahnya, yaitu pada 4 Februari, perihal permohonan personel pengamanan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi di Desa Wadas. Nah, kita tahu bahwa rencana pengukuran itu dilakukan untuk melakukan penambangan di Desa Wadas. Penambangan di Desa Wadas sebenarnya bukan bagian dari proyek strategis nasional di Bendungan Bener. Penambangan di Desa Wadas itu juga belum memperoleh AMDAL. Karena itu sebenarnya warga berhak secara konstitusional, secara legal untuk menolak misalnya penambangan di wilayah pemukiman atau tempat tinggal mereka. Nah, jadi saya kira apa yang terjadi di lapangan dengan pengerahan pengamanan yang sangat besar, baik itu kepolisian, TNI maupun juga Satpol pemerintahan setempat, itu merupakan penjabaran dari peraturan presiden di tingkat pusat. Tentu kalau presidennya Pak Ngabalin, saya akan bilang yang tanggung jawab adalah Presiden Ngabalin. Jadi bukan Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya tidak ada tendensi yang sifatnya pribadi. Tadi dalam TV lain Pak Ngabalin mengatakan saya seperti menuduh Jokowi bermain bisnis tanah. Sama sekali tidak. Yang saya katakan adalah tanggung jawab Presiden berdasarkan peraturan Presiden yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Bang Seharusnya. Baik, saya langsung lempar ke Bang Ali Ngabalin. Bang Ali, tanggapan Anda dengan pernyataan dari Amnesty International? Jadi begini, ada dua hal. Hal yang pertama itu, saya mau bilang bahwa ketika terjadi insiden bahwa ada masyarakat yang setuju tentang lahan mereka itu diukur, ada yang tidak setuju karena pertimbangan local wisdom dan lain-lain sebagainya sesungguhnya. Kemudian yang kedua, dalam posisi seperti inilah saya mau bilang bahwa kemarin juga ada mengatakan bahwa ini kan ketika ada keputusan untuk menggunakan lahan itu kemudian diambil bahan dalam rangka pembangunan bendungan dan seterusnya, maka langkah yang pertama itu adalah diukur tentang kesiapan lahan mana yang mau dipakai. Nah, kenapa saya menolak kemudian saya harus melakukan klarifikasi? Karena pertama ada telepon dari Melabo, yang kedua dari Miangas, yang ketiga dari Kendari. Kemudian meminta penjelasan kepada saya apakah benar bahwa Presiden juga ikut main tanah atau main lahan di sana. Karena ada keterangan LSM meminta untuk Presiden ikut bertanggung jawab. Itu sebabnya untuk menuduh teman-teman dari Amnesty International tidak. Tetapi saya mau bilang bahwa kalau
teman-teman dari Amnesty International, Bung Usman dan kawan-kawan menuduh bahwa Presiden harus terlibat dan bertanggung jawab, saya kira itu terlalu tendensius. Makanya saya bilang, jangan-jangan nanti ada kucing, kambing, atau anjing ditabrak kereta api, lagi-lagi Presiden diminta bertanggung jawab. Bang Ali, tapi kan ini dasarnya juga terkait undang-undang bahwa memang proyek strategis nasional itu harus dipercepat, itu perintah Presiden juga. Kemudian soal AMDAL yang masih belum ada. Iya, makanya tadi kan kalau proyek itu memulai, maka tentu harus AMDAL dan lain-lain sebagainya, termasuk warga masyarakat yang setuju dibayar atau tidak dan lain-lain sebagainya. Ini baru mau diukur. Dan peristiwa ini bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun polisi. Yang saya mau bilang juga dalam posisi inilah, maka kalau kehadiran kepolisian negara Republik Indonesia itu tidak ada lain dan tidak ada bukan. Mulai dari undang-undang kepolisian atau sampai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara nomor 1 tahun 2009. Saya lagi pegang ini aturannya. Terkait dengan apa? Permintaan BPN dalam rangka pengamanan baik petugas maupun tugas polisi itu adalah kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Bang Ali, itu aja sebetulnya. Oke, Bang Ali, sampai pengamanannya seperti mau nangkap teroris seperti itu, emang sebelumnya petugas BPN pernah mendapatkan intimidasi dari masyarakat? Begini, Anissa, lokasinya itu lebih kurang 124 hektar. Kalau bendungannya sendiri 15 hektar. Petugasnya 70 orang dari BPN. Informasi intelijen tentu jauh lebih akurat daripada informasi di medsos. Maka dalam posisi inilah diatur dalam lembaran berita negara tentang peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang apa? Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Makanya saya juga bilang, karena polisi itu adalah institusi negara, maka kita harus rawat ini institusi. Dia hadir untuk menjaga situasi keamanan agar tidak terjadi kredit di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah dalam informasi intelijen itulah polisi harus hadir untuk menjaga keamanan, mencegah hal-hal yang bisa terjadi lebih luas, eskalasinya dan macam-macam. Baik, saya ke Bang Usman. Bang Usman, sebenarnya yang menjadi masalah bagi Amnesty International itu soal katanya Jokowi main tanah, atau lebih ke soal cara aparat itu mentreat atau memperlakukan warga di Desa Wadas sih? Tidak ada urusannya dengan tuduhan main tanah. Saya kira itu diungkapkan dari pihak Pak Ngabalin. Yang saya katakan adalah peraturan Presiden tahun 2016 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jadi di tingkat kementerian ketika menyurati misalnya kepolisian tanggal 3 Februari atau tanggal 4 Februari, baik dari Kementerian PUPR maupun Kementerian Agraria, itu keduanya merupakan pelaksanaan penjabaran dari peraturan Presiden untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional itu. Demikian pula permintaan Kepala BPN Jawa Tengah, misalnya kepada Kapolda atau permintaan Gubernur, itu seluruhnya merupakan penjabaran dari pelaksanaan perencanaan strategis nasional yang dimaksud di dalam peraturan Presiden tersebut. Nah, wilayah Wadas bukan bagian dari proyek strategis nasional, tetapi para pelaksana di lapangan ingin melakukan penambangan di wilayah Wadas untuk keperluan konstruksi di bendungan bener yang menjadi proyek strategis nasional. Itu pertama yang menurut saya harus dipersoalkan. Yang kedua adalah perilaku aparat yang ada di lapangan. Saya tidak mengatakan semuanya. Dari mungkin ratusan atau 250 orang, ada beberapa yang melakukan tindakan kekerasan, ada beberapa yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Kalau pakai Perkap nomor 1 tadi misalnya, Perkap nomor 1 dari kepolisian atau dari Kapolri, di sana ditegaskan tuh, kalau dalam konteks penggunaan kekuatan itu petugas harus menggunakan seragam, harus menggunakan rompi, jaket yang bertuliskan polisi, harus menggunakan lencana kewenangan polisi. Dan ketika mengambil tindakan pemolisian seperti penangkapan misalnya, itu harus memberitahukan secara lisan dengan meneriakkan kata polisi sambil menunjukkan lencana. Dan itu tidak terjadi di dalam beberapa peristiwa penangkapan dan kekerasan yang terjadi di Wadas. Baik, Bang Ali boleh jawab singkat?
Ya, saya punya kepentingan dari kantor staf presiden. Pertama, Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko telah membuat 2 tim yang sekarang ada di lokasi. Untuk apa? Pertama, untuk melakukan klarifikasi dalam rangka menjelaskan ke ruang publik atas tuduhan Presiden terlibat, kemudian menjawab pernyataan tendensius yang saya kemukakan dari teman-teman Amnesty International. Karena itulah kami perlu menjelaskan ke ruang publik termasuk kepada Anissa dan iNews TV agar jangan sampai masyarakat itu menerjemahkan makna-makna yang berbeda terkait dengan keterlibatan Presiden. Yang kedua, kalau pada tingkat pengamanan itulah, maka kita tahu polisi pada skala tertentu ada pada Polres, ada pada Kapolda, kalau sampai lebih gawat, eskalasi yang lebih besar tentu sampai pada Mabes. Pada posisi inilah kenapa saya perlu hadir dari kantor staf presiden untuk melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan sama seperti kawan dari Melabo, dari Kendari maupun dari Miangas. Karena masyarakat akan menerima materi yang berbeda. Nah, kita orang-orang pintar dan orang-orang hebat di ruang publik ini, ya, mohon maaf, punya tanggung jawab untuk mengedukasi publik supaya jangan publik itu tersesat dalam berbagai pernyataan-pernyataan yang bisa memberikan makna buruk bagi Presiden. Itu. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom.